Lanjut soal berikutnya, di sini juga deret. Kita mau cek dulu nih. 4, 9, 14, 19. Kita lihat ini tambah 5, tambah 5, ini juga tambah 5. Maka ke sini juga tambah 5. Ke sini juga tambah 5. Nah, 19 tambah 5 berapa? 24. 24 tambah 5 berapa? 49. Gitu. Kalau soalnya misalkan diganti jadi tambah 3, tambah 3. Nah, ya udah tambah 3 kan semuanya. Gitu, ya. Nah, berikutnya. Nah, ini adalah pertanyaan isian, jadi harus menjawab dengan angkanya ya. Jika penjualan hasil panen pada bulan Januari sampai April adalah 90, 87, 84, dan 81, maka penjualan bulan Mei dan Juni adalah, nah, kembali kita ginikan, 87, 84, 81. 90 ke 87 berkurang. Berapa kurangnya? 3. Ini juga kurang 3. Ini kurang 3, ini kurang 3. 81 dikurang 3, 78, dikurang 3, 75. Berarti bulan Mei, ya, penjualannya adalah 78 ton. Bulan Juni, 75 ton. Kita lanjut soal berikutnya, nomor 15. Nah, kita disuruh menentukan pola. Ya, menentukan pola ada 2 cara kalau tiba-tiba dalam ujian lupa rumus. Kalau lupa rumus dicek aja, dicoba aja. Mana sih yang benar di sini? Misalkan masukin angka 5. Maaf, angka 2. Masukin N-nya ganti dengan 2. Oh enggak, ini kan 2 ini angka suku pertama, berarti N-nya ganti dengan 1, hasilnya harus 5. Jadi contohnya kita ambil yang A. Yang A itu 5 kali 1 tambah 3 sama dengan 8. Nah ini bukan. Kenapa? Karena harusnya jawabannya 2. Nah cari aja mana sih yang jawabannya 2 saat N-nya 1. Gitu. Nah kita coba lagi, misalkan yang B. N-nya 1, berarti kan ini suku 1, makanya di N-nya 1. Nah, 5 kali 1 kurang 3, berarti 2. Nah, sama-sama 2. Udah benar. Nah, itu caranya. Tapi kalau ada jawabannya, misalkan di sini ada 5N kurang 3, dapatnya 2. Terus ada juga misalkan ternyata ada option juga N plus 1. Nah, 1 tambah 1 juga 2. Nah, berarti kan ada 2 jawaban. Kalau seperti itu harus cek lagi untuk N-nya 2. Mana yang benar? Nah, seandainya di sini ada N plus 1, kan dimasukin N-nya 1. 1 tambah 1, dapatnya 2. Nah, ini ya benar sih. Nah, tapi ini sama, masa nggak mungkin ada 2 jawaban yang benar. Maka kita cek lagi dengan N-nya 2. Kalau N2, jawabannya harus 7. Kita coba. 5 kali 2 kurang 3, 7. Benar. Kalau kita ke sini, N-nya 2, 2 tambah 1, 3, bukan 7. Salah. Jadi jawabannya adalah yang ini. Jadi kalau ada 2 jawaban yang sama, cek sampai N2, 3, dan 4. Relasi dan fungsi itu dibilang sama-sama, tapi dia ada bedanya. Kalau relasi tidak ada syaratnya, jadi dia dihubungkan dengan diagram seperti ini. Nah, misalkan di sini ya ada 3 angka. Kalau relasi dia terserah, mau ini 2, mau ini mau seperti ini ya. Nah, ini
Nah, ini bisa disebut dengan relasi. Kalau fungsi, ini misalkan A, ini B, ini A, ini B, sama yang kita bahas di pertemuan sebelumnya. Nah, kalau untuk fungsi, syaratnya, A tidak boleh memiliki dua pasangan di B. Dua pasangan di B. Tapi B boleh memiliki lebih dari satu pasangan di A. Pasangan di A. Jadi kalau yang ini relasi. Kenapa? Karena A itu punya dua nih. Yang di sini memiliki dua pasang. Dia punya dua pasangan di B. Dia ke sini, dua teman ke sini, satu ke sini, satu ke sini. Tapi kalau untuk fungsi tidak boleh. Nah, fungsi itu harus sendiri satu-satu. Nah, bukan berarti dia satu-satu ya seperti ini juga boleh. Intinya dia tidak boleh memiliki dua pasangan. Gitu. Ya. Oke, nah ini adalah tentang soal definisi fungsi. Semua siswa di sekolah ada kemungkinan memiliki tanggal lahir yang sama, bisa saja. Tetapi tidak mungkin siswa tidak mungkin memiliki tanggal lahir lebih dari satu. Berarti di sini yang jadi A itu siswa, yang jadi B itu tanggal. Siswa tidak mungkin dua tanggalnya. Misalkan ya ada tiga orang misalkan. Nah ini bisa aja memiliki siswa ini tanggalnya segini, yang ini tanggalnya sama. Nah ini tanggalnya ini. Tapi ya siswa itu tidak mungkin dua tanggalnya. Pasti tanggal lahirnya ini adalah cuma satu. Nggak mungkin kan kita tanggal lahirnya satu, tanggal 2, tanggal 4, enggak. Jadi ini fungsi kah? Benar. Ini adalah fungsi. Jadi ini adalah option jawaban benar atau salah. Oke, kita lanjut lagi ke nomor 17. Ibu belanja ke pasar membeli cabai, bawang, sayur, dan ikan dikemas dalam wadah yang berbeda. Misalkan ini cabai, ini misalkan bawang, ini sayur, ya. Terus ini misalkan ikan. Nah, fungsinya gimana? Berarti fungsi ini masing-masing beratnya ada, maka fungsi dari berat cabai, bawang, sayur, dan ikan itu adalah berarti totalnya apa? Berarti fungsi dari belanjaan ibu ya sama, berarti cabai tambah bawang tambah sayur tambah ikan. Berarti ini adalah setuju atau benar. Ini adalah grafik fungsi ya dari bilangan kuadrat. Pertama, ya, nah saya akan jelaskan dulu. Ini ada koordinat, ya ini yang saya bulat-bulatin. Nah, saya akan jelaskan dulu ini koordinat apa sih? Kalau dia mau motong sumbu Y, berarti ini grafik yang memotong sumbu Y di mana? Di titik ini. Sumbu Y berarti X-nya 0, Y-nya 3. Kalau ini, misalkan ini A, ini B. Nah, A dan B itu adalah titik potong dengan sumbu X. Nah, mana aja? 1,0, 3,0. Nah, ini apa? Ini kalau kita baca X-nya 2, Y-nya min 1. Berarti 2, min 1. Ini disebut dengan titik balik. Nah, sekarang kita akan lihat pertanyaannya. Pertanyaannya apa gitu.
Pertanyaannya, koordinat titik potong dengan sumbu Y. Sumbu Y mana? 0,3. Koordinat titik potong dengan sumbu X. Mana? 1,0 dan 3,0. Oh, ini salah absen, harusnya 1,0 ya. Oke, itu ya. Jadi perhatikan lagi grafiknya, unsur-unsurnya. Nah, unsur-unsurnya kalau dia memotong sumbu X disebut dengan titik potong dengan sumbu X. Ini huruf A dan B, titik A dan B. Oh, ini titik potong dengan sumbu Y. Nah, selanjutnya ditanya adalah F12. Nah, kan fungsinya udah ada ya. Fungsinya X kuadrat min 4X plus 3. Nah, fungsinya X kuadrat min 4X. X kuadrat min 4X plus 3. Maka F12-nya adalah ganti X-nya dengan 12. 12 kuadrat kurang 4 kali 12 ditambah 3. 144 kurang 48 tambah 3. Silahkan dihitung sendiri. Ditanya F berapa? F10 ya ganti X-nya dengan 10. F5 ganti X-nya dengan 5. Nah, turunan ya, rumus bakunya misalkan Y sama dengan AX pangkat N. Maka turunannya adalah A dikali N X pangkat N min 1. Gitu. Nah, jika dia hanya berupa angka, misalkan Y sama dengan 18, maka turunannya adalah 0. Nah, sekarang kita coba tulis turunan ini. 2X kuadrat tambah 4X min 4, min 8. 2 kali 2, 4. Ini turunannya ya. 2 kali 2, 4. X pangkat 2 kurang 1, 1. Ditambah, kalau misalkan Y sama dengan 8X, ya berarti turunannya adalah angka 8 aja. Tapi kalau dia nggak ada X, turunnya 0. Nah, ini kan ada 4X, berarti turunannya angka 4. Sini ada angka 1, kalau nggak ada ditulis berarti angka 1, 2 kali 1. 2 kali 1, 2X, pangkat 2 kurang 1, ditambah 12. Min nggak ada angkanya, berarti min 1. Min 1 kali 2, min 2X, pangkatnya 2 kurang 1, itu 1. Min 12, 0, nggak usah ditulis. Kalau ini min 4X, nah ini ada contohnya 8X, turunannya 8. Min 4X berarti turunannya hanya min 4. Untuk jawabannya silakan dipasangkan mana yang benar. Jadi ini adalah tipe soal memasangkan lajur kiri dan lajur kanan. Nah, ini juga masih turunan. Kan ada P sama dengan 3T kuadrat kurang 5T plus 2. Maka V aksennya adalah 2 kali 3 T pangkat 2 kurang 1. Nah, 5T. Jadi hanya 5-nya aja yang ditulis, 2 ini udah hilang karena menjadi 0. Jadi setelah sederhanakan lagi, 2 kali 3, 6. T, 2 kurang 1, 1. Berarti 6T. Turunkan 20 T kuadrat min 10. T aksennya 2 kali 20 T pangkat 2 kurang 1. Min 10 itu kan kalau angka aja langsung 0, tidak perlu ditulis. 2 kali 20, 40. T, 2 kurang 1, 1, tidak perlu ditulis. Nah, inilah rumus percepatannya, karena rumus percepatan itu adalah turunan dari rumus P. Oke,
Kita lanjut. Nah, ini adalah soal peluang. Dari 10 ekor sapi dipilih 5 untuk dibeli Pak Andi. Cara memilihnya, maka kita akan menggunakan kombinasi. Jadi, masih ingat rumusnya NCR sama dengan N faktorial per N min R faktorial kali R faktorial. Oke, sekarang kita 10C5, 10 faktorial per 10 kurang 5, 5, terus 5 lagi 5. Sama dengan, ini saya jelasin dulu, biar tahu di mana datang 5-nya. 10 kurang 5, terus 5. Karena ini N-nya, ini R-nya. 10 faktorial, 5 faktorial, 5 faktorial. Nah, kita akan uraikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5. Stop di sini karena di bawah ada angka 5 faktorial. Nah, 5 ini nanti mau kita coret. Tapi kita masih punya 5 yang satu ini. Harus kita uraikan. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Bagi 5, 1. Bagi 5, 2. Bagi 4, 1. Bagi 4, 2. Bagi 3, 1. Bagi 3, 2. Nah, 2-nya dicoret. Hasilnya 2 kali 9 kali 2 kali 7. Nah, itulah cara memilihnya. Untuk hasilnya silakan dihitung, dikalikan sendiri. Nah, berikutnya masih soal kombinasi. Dalam sebuah arisan dihadiri 10 orang peserta, terus akan berjabat tangan sebelum pulang. Banyaknya jabat tangan yang terjadi. Nah, kan kalau orang bersalaman itu kan harus dengan 2 orang. Maka ini caranya adalah 10C2. Caranya 10 faktorial per 10 kurang 2 dikali 2 faktorial. 10 faktorial, 8 faktorial, 2 faktorial. Kita uraikan 10 kali 9 kali 8 per 8. 2 kali 1. Coret. Bagi 2, 1. Bagi 2, 5. 5 kali 9, 45. Berarti banyak berjabat tangannya adalah 45. Masih tentang permutasi dan kombinasi. Nah, bedanya adalah cara penyelesaiannya. Kalau permutasi itu kita memperhatikan urutan. Maksudnya memperhatikan urutan, artinya urutan A, B, C dianggap tidak sama dengan B, A, C, walaupun unsurnya sama. Nah, ini contohnya adalah saat pemilihan, misalnya wakil untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Kalau ini contohnya dipilih 3 dari 8 siswa. Jadi, intinya 3 itu mau dipilih A, B, C, dipilih B, A, C, ya tetap aja orangnya itu aja, maka dianggap aja sama. Makanya dia disebut tidak memperhatikan urutan. Itu kombinasi. Permutasi memperhatikan urutan. Nah, kalau kita lihat di sini, ini permutasi atau kombinasi, banyaknya sejumlah siswa yang saling berjabatan. Jadi ini adalah kombinasi. Memilih ketua, sekretaris, bendahara di suatu kelas. Nah, seperti contohnya, ini adalah permutasi. Menentukan giliran piket di setiap pekannya. Ya, berarti kita tidak memperhatikan urutan. Kombinasi. Memilih 5 orang sebagai perwakilan kelas juga tidak menggunakan urutan, berarti kombinasi. Memilih bola kuning dan
3 bola kuning dari 10. 3 kombinasi. Maka yang jadi permutasi adalah hanya yang sini. Jadi ciri-cirinya soal permutasi itu ada jabatan atau ada posisi tertentu. Misalkan sebagai juara 1, juara 2, atau juara 3, atau memiliki jabatan. Ya. Lanjut 27. Ada 6 buku diletakkan dalam 3 tempat yang sama. Banyaknya cara menempatinya adalah, nah berarti ini memperhatikan urutan atau tidak. Ya, ini adalah memperhatikan 6 buku akan disusun. Berarti ini memperhatikan urutan. Berarti pakainya adalah 6 P2, P3. Kenapa? Karena kan ada 3 ya. Ada 3 yang tersedia. Nah, ini misalkan kotak 1, kotak 2, kotak 3. Bukunya ada A, B, C, D, E. Mana posisi, misalkan di 1 taruh A, taruh C, taruh E. Terus misalkan ini E, C, A. Nah, ini dianggap dia adalah ini 1, ini juga 1. Berarti dianggap beda. Karena susunannya, walaupun bukunya masih itu-itu aja, tapi susunannya berbeda. Berarti dianggap ini dihitung 2 cara. Jadi kalau ini berarti kita pakai permutasi. Jadi caranya 6 faktorial per 3 faktorial. 6 kali 5 kali 4 kali 3 per 3. Dicoret. Nah, ini hasilnya adalah 120 cara. Berikutnya, nih, siswa kelas 12 ada 10 orang akan mengikuti tatap muka terbatas dengan syarat hanya 8 siswa yang boleh masuk. Jadi kita akan menggunakan kombinasi 10C8. 10 faktorial per, nah karena ini tidak memperhatikan urutan ya. 8 faktorial per 10 kurang 8 faktorial. 10 per 8 kali 2. 10 kali 9 kali 8 per 8 faktorial. 2 kali 1. Coret. Bagi 2, 1. Bagi 2, 5. Jadi ini adalah 45. Pada konsep kaidah pencacahan terdapat beberapa metode penyelesaian masalah, ya diantaranya aturan penjumlahan, perkalian, permutasi, dan kombinasi. Penyelesaian masalah yang tidak memperhatikan urutan disebut dengan kombinasi. Ya. Kalau tiba-tiba soalnya diubah tidak, oh ini tidak memperhatikan urutan kombinasi, tapi kalau memperhatikan urutan adalah permutasi ya. Ini masih tipe soal yang sebelumnya. Nomor 30, siswa kelas 12 di Homeschooling Bintang Harapan akan mengikuti tryout minggu ini. Populasinya ada sampel, ada populasi. Sampel itu adalah bagian terkecil. Jadi ilustrasinya misalkan ini adalah total semuanya. Nah, ini populasi. Nah, total semua siswa homeschooling ada kelas 1 sampai 12. Nah, di sini ada kelas 12. Ini disebut sampelnya. Jadi populasinya mana? Populasinya adalah siswa atau semua siswa homeschooling Bintang Harapan. Kalau sampelnya mana? Nah, ini kelas 12. Ini yang sampel. Siswa kelas 12. Nah, ini disebut dengan sampel. Oke, kita lanjut. 31, dari 40 orang guru homeschooling Bintang Harapan, 15 orang guru akan mengikuti ujian sertifikasi. Nah,
Berarti total guru nih semua nih ada 40. Nah, ini ada sebagian nih tidak semua. 15 orang akan mengikuti sertifikasi. Berarti sampel mana? Ya guru yang 15 orang itu atau guru yang mengikuti sertifikasi. Ya, berarti guru yang mengikuti sertifikasi dan 15 guru bintang harapan. Kalau semua guru berarti itu bukan sampel. Semua guru mana? Kalau guru luar ya nggak masuk dong dalam populasinya. Populasinya yang mana? Ini. Guru bintang harapan. Ini yang populasi. Nah, ini adalah peluang dari 70 siswa yang mengikuti ujian masuk perguruan tinggi A nyatakan lulus 45. Maka peluang lulus ditulis dengan berapa? Yang lulus ada berapa? 45. Total siswa 70. Jadi jawabannya 45/70. Ya, ini simpel sekali. Kalau ditanya peluang yang tidak lulus. Nah, ini sama dengan totalnya tadi berapa? 70 kurang 45/70. 35/70. Hati-hati membaca soalnya, apakah soalnya nanti saya tanya yang lulus atau yang tidak lulus. Jadi perhatikan di situ, ya. Masih soal peluang. Peluang banyak telur yang busuk saat dibeli di supermarket A adalah 0,3. Nih, jika ibu membeli 50 butir, maka kemungkinan banyak telur yang tidak busuk adalah 35. Nah, benar atau salah? Kita tentukan dulu. Busuk itu 0,3. Berarti kalau dikali dengan jumlahnya 0,3 dikali 50 yaitu 15. Maka tidak busuknya 50 dikurang 15 yaitu 35. Ya, jadi kalau untuk saat ini soalnya pernyataannya benar. Tapi hati-hati baca soalnya apabila nanti saya ganti kata-katanya atau yang ditanya kalau ini kan tidak busuk adalah 35. Tapi kalau pernyataannya diganti yang busuk 35 ya berarti salah. Jadi gitu ya. Jadi saat menjawab nanti perhatikan jawabannya dan perhatikan pertanyaan. Ya, kita lanjut lagi 2 soal berikutnya. Nah, di sini itu adalah gambar fungsi kuadrat atau parabola. Titik B ini kan dinamakan titik tertinggi karena dia paling tinggi nih. Titik D dinamakan titik terendah. Dari A ke B ini dinamakan naik. Dari B ke C dinamakan turun. C ke D turun. D ke E naik. Nah, jadi ini gampang sekali, hanya membaca grafik. Ya, hanya membaca grafik. Maka nomor 34. Mencapai nilai maksimum di titik mana? Nilai maksimum di titik B. Nah, kalau nilai minimumnya, kalau yang ditanya bukan maksimum, ditanya misalkan minimum, berarti di titik D, gitu ya. Nah, sekarang kita akan memasangkan fungsi fx naik di titik F. F, dia itu kalau naik itu berarti antara 2 titik. Kalau cuma ngasih F aja, kita nggak tahu F itu naik apa mau turun, arahnya kemana. Fx turun juga nggak boleh di satu titik. Nah, terus misalkan, oh ini kita bersama, oh sorry, ini adalah kita memasangkan fungsi naik itu dari mana ke mana nih? Saya udah tulis naik dari F ke B, ya, atau dari D ke E, itu naik. A ke B juga naik,
A ke F juga naik. Nah, berarti naik itu A ke F atau A ke B atau F ke B yang ada ini. Ke sini. Turun. Turun tadi itu di mana? Turun C ke D. Nah, kita pasangkan lagi. Turun itu C ke D. Berpotongan dengan sumbu X. Berpotongan dengan sumbu X. Sumbu X itu ini. Yang berpotongan adalah A, C, sama E. Mana yang benar? A, C, sama E. Berpotongan dengan sumbu X berarti yang ini. A, C, atau E. Ini. Berpotongan dengan sumbu Y. Sumbu Y itu yang mana? Nah, yang sumbu Y mana? F. Ya, ini. Itu yang berpotongan dengan sumbu Y adalah di titik F. Nah, ini. Nah, ini ada 4. Nah, D itu kemana ya? Gitu. Ada jawaban tuh yang belum titik D. Titik D itu apa? Titik D itu titik minimum. Nah, di sini nggak ada titik minimum. Tapi titik D tidak perlu kita pasangkan. Nah, selesai ya pembahasannya. Oke, silahkan dipelajarin kembali ya agar nanti lebih paham dalam mengerjakan PO3 maupun soal-soal di UPK karena ini hampir sama. Oke, sekian dulu untuk pembahasannya. Jika ada yang belum paham bisa chat ke saya. Oke, selamat mengikuti PO3.